kita akan memasuki momen yang ditunggu oleh kita semua, yakni membicarakan buku terbitan Jaksa Enterprise. Ada Profesor Dr. Irwan Abu Bakar, Prof. Ya, boleh. Tapi ada 3 orang yang akan berbicara tentang buku ya. Abang Rusli dari Singapura. Dari Singapura. Katanya ada masalah untuk masuk. Oh, ada masalah untuk masuk. Oke, Prof, kita tahan dulu, Prof. Kita mulai dari yang muda terlebih dahulu. Oke. Kita dengarkan penyair yang tampan dan pernah punya mantan yang sama dengan saya. Dari Jawa Tengah, Dimas Indiana Senja, penyair luar biasa, penulis luar biasa, dosen yang luar biasa, dan aktivis literasi, aktivis pondok, termasuk aktivis balap motor. Aku nggak ngerti sih motornya seperti apa. Oke, Dimas. Baik, kita akan ngobrol ya. Ini bukan bedah yang serius ya. Kita ngobrol santai mengenai buku Kata Baku, kumpulan cerpen Gaksa yang pertama ya. Saya udah beberapa cerpen saya baca dengan teliti dan saya takjub ada satu gerakan kultural yang menyatukan penulis-penulis dari ASEAN ya melalui Gaksa ini, cerpen-cerpen yang menarik yang membahas hal-hal yang beragam dari masing-masing negara. Adapun ada beberapa catatan yang saya tulis, yang saya buat terkait dengan muatan ya atau isi dari substansi dari buku Kata Baku. Yang pertama mungkin akan lebih lengkap bila masing-masing negara bisa mewakili misalkan masing-masing satu cerpen ya, supaya untuk merepresentasikan bagaimana kita begini ya, kita membaca Kata Baku, harapannya adalah kita membaca bagaimana para penulis itu menyampaikan kepekaan sosialnya terhadap lingkungan di sekeliling dia. Ya, karena bagaimanapun sebuah karya sastra ya tidak akan lahir dari kekosongan budaya, begitu kira-kira kata Atiu ya. Artinya cerpen ini tidak mungkin dari bayang-bayang yang tidak jelas. Pasti ada unsur sosiokultural yang melekat. Contohnya di cerpennya Mahroso Doloh dari Thailand ya, Patani ya, selatan Thailand. Dia menangkap satu fenomena bagaimana teror itu terjadi dan itu banyak dialami oleh warga sipil misalkan. Itu menarik sekali ketika misalkan itu disampaikan melalui cerpen. Jadi kalau boleh saya meminjam istilahnya Seno Gumira Aji Dharma, bahwa menulis adalah salah satu cara untuk berbicara kepada orang lain. Dengan Mahroso Doloh menulis cerpen tentang negeri tanpa hati, kita bagi pembaca yang tidak pernah ke Patani misalkan, itu bisa membayangkan konflik batin atau konflik yang lain yang dialami oleh Mahroso Doloh sebagai seorang anggota masyarakat, sebagai penulis yang itu adalah bagian dari masyarakat. Nah, itu keunikan dari Kata Baku. Nah, harapan saya sebenarnya masing-masing itu menuliskan dari pengalaman-pengalaman yang semacam Mahroso Doloh itu gitu loh. Nah, tetapi di buku ini ada beberapa yang menulis itu double. Misalkan Prof. Irwan itu double, ada Kata Baku dan Pinang. Ada juga Jabit Abdul Aziz yang nulis Aib dan Pesuk ya. Nah, ini kemudian jadi double ya.
Kalau saya pikir lebih representasi itu cukup satu, masing-masing cerpen, ya, masing-masing cerpenis dari penulis dari masing-masing negara itu menulis cukup satu, tetapi yang benar-benar merepresentasikan apa ya, sesuatu yang menarik gitu loh. Sehingga orang membaca buku Kata Baku itu adalah ia membaca realita yang ditangkap oleh sastrawan, oleh cerpenis di lingkungan negaranya atau di lingkungan kehidupannya gitu. Itu yang sebenarnya menarik ya, yang menarik dari Kata Baku. Harapan saya nanti ke depannya setelah Kata Baku nanti akan ada ini ya, apa Tulah ya, Tulah. Kebetulan saya juga ikut di buku Tulah. Kemudian di buku-buku cerpen Gaksa selanjutnya semestinya harapan saya masing-masing penulis cukup satu cerpen, tapi yang benar-benar representatif gitu. Nah, berarti ini tugas dari kuratorial ya, kuratornya Prof. Irwan misalkan nanti lebih selektif dalam menyaring cerpen-cerpen yang masuk ke dalam buku, misalkan begitu. Nah, itu yang saya tangkap ya, dari apa ya, dari buku Kata Baku ini ya. Keberagaman itu yang sebenarnya menarik ya, karena jarang sekali ada lembaga atau ada komunitas yang menyatukan karya-karya dari berbagai negara. Makanya saya sangat hormat sekali, saya sangat bangga sekali kepada Gaksa, kepada ini ya, komunitas kita yang melalui grup WhatsApp, kemudian itu menjalin komunikasi yang ini ya, yang masif ya, melalui Sastra Vaganza ASEAN itu. Saya pikir ini satu gerakan kultural yang perlu dilanjutkan bahkan oleh keturunan-keturunan kita kelak gitu ya. Nah, ini selain itu buku Kata Baku ini ya, bahkan kalau bisa setiap tahun Prof Irwan, setiap tahun ada buku seperti ini. Wah, itu keren sekali. Itu keren sekali. Kenapa? Tadi sebuah upaya untuk mencatat perkembangan ini perkembangan sastra dari masing-masing negara. Yang kedua, kita akan mengetahui sejauh mana persoalan-persoalan sosial, misalkan budaya yang ada di masyarakat itu ada di negara orang lain. Jadi misalkan saya tidak pernah ke Malaysia misalkan, tapi saya tahu bagaimana kondisi Malaysia melalui tulisan-tulisan atau cerpen-cerpen Prof. Irwan. Teman-teman yang tidak pernah ke Jawa Tengah, misalkan ke Indonesia, ke Jawa Tengah, itu misalkan melalui cerpen saya yang ditulah misalkan di buku yang kedua, teman-teman akan tahu betapa Javanese itu ya, bahwa Jawa itu sangat dekat dengan kehidupan mistis misalkan. Itu menarik. Nah, itu harapan saya keberlanjutan dari Kata Baku ya, Prof. Irwan. Saya harap, saya bangga sekali, saya apresiasi sekali atas kehadiran Kata Baku ini, yang kemudian dilanjutkan lagi dengan Tulah, kemudian dilanjutkan lagi dengan buku yang lain, sehingga akan ada kebaruan-kebaruan. Nah, jika selama ini fokus kepada puisi, ya bahkan kita lihat dari 10 buku yang kita luncurkan malam ini, 8 itu puisi, ya 2-nya baru cerpen. Nah, bagaimana ke depan itu harus seimbang antara puisi dan cerpen. Misalkan, bahkan kalau bisa esai tentang sastra di masing-masing negara misalkan. Prof. Irwan kemudian menulis tentang perkembangan atau dinamika sastra di Malaysia, misalkan. Terus Rois itu kan misalkan menulis tentang dinamika sastra di Indonesia, bagaimana menulis tentang Naruti, tentang Saud dan sebagainya, itu kan menarik. Nah, kemudian nanti orang-orang Malaysia itu tahu bagaimana dinamika sastra di Indonesia saat ini misalkan, dan itu bisa menjadi kajian studi akademik. Ya, jadi sastra ini menariknya itu. Jadi kita bisa menjadi sumber studi akademik ketika misalkan ada peneliti yang akan meneliti tentang bagaimana pandangan sastrawan dari ASEAN ini tentang sosiokultural yang ada di daerahnya pada tahun 2019 misalkan, pada tahun 2020, pada tahun 2021. Nah, itu nanti yang akan menjadi sumber penelitian adalah buku-buku Gaksa ini.
gitu. Itu menariknya di situ. Makanya kata baku ini yang masih ada dua penulis ya, ada satu penulis yang menulis dua misalkan. Kedepannya kalau bisa satu penulis satu aja, tapi itu yang paling representatif, yang paling mewakili, yang paling kuat karakteristiknya begitu, sehingga bisa mewakili. Nah, sehingga yang lain untuk mengisi gitu, misalkan begitu. Tapi sejauh ini saya sangat akui keberadaan kata baku ini mengawali spirit menulis dari masing-masing negara untuk menjadi satu antologi. Ya, itu menarik sekali, Prof. Irwan. Itu saya sangat salut sekali dengan buku ini. Oke. Nah, kemudian kaitannya dengan apa ya? Kaitannya dengan di awal itu ada semacam resensi dari Mas Yo ya. Nah, itu saya pikir mungkin lebih baik di belakang aja mungkin ya, kayak semacam ini ya, semacam kata penutup ya, kayaknya nanti itu akan membahas tentang karakteristik cerpen ini misalkan, itu lebih menarik ya, karena di depan nanti jadi kepo ya, jadi apa ya, kalau ini jadi bocoran dulu di depan gitu ya. Mungkin di depan lebih ke kata pengantar saja dari Prof. Irwan, misalkan sebagai kuratorial, sebagai tanggung jawab kuratorial, kenapa cerpen-cerpen itu masuk misalkan. Nah, nanti untuk apa ya, ulasan itu mending ditaruh di belakang, Prof. Nah, itu jadi lebih enak. Kita membaca cerpennya dulu gitu ya. Nah, nanti kemudian baru ulasannya seperti ini. Kalau ulasannya dulu nanti kita seperti didikte. Didikte, nanti ceritanya Mas Rosso akan seperti ini. Udah tahu dari Mas Yo misalkan gitu ya. Jadi udahlah. Tapi kalau cerpennya dulu misalkan itu lebih menarik, saya pikir begitu. Oke, saya pikir itu pengantar kita diskusi tentang kata baku ya, kata baku dan kata baku itu sebagai sebuah produk. Kata baku sebagai produk apa ya? Kata baku sebagai produk sastrawan Asia Tenggara ini, ASEAN ini ya, yang masuk di dalam jaringan apa? Jaringan sastra Vaganza ASEAN. Ini yang saya pikir menarik. Itu Prof. Irwan, mohon maaf bila saya tidak terlalu mendalami ya, karena baru baca tadi pagi cerpennya. Tapi bagus, saya sangat terima kasih sekali adanya forum ini ya, forum lintas negara yang sangat produktif sekali, progresif ya. Gitu aja Mas Rois Rinaldi ya, nggak usah bahas mantan di sini ya Mas Rois ya, karena kita bahas buku kan, bahaya kan nanti jadi tahu kan nanti mantan saya siapa. Oke, itu pengantar untuk diskusi tentang buku-buku ini ya, buku kata baku dan buku yang lain ya. Ini menarik. Itu Mas Rois. Luar biasa pandangan Dimas Indiana Senja. Dari awal dia sudah mengatakan bagaimana buku terbitan Gaksa yang berkaitan ini adalah kata baku belum mewakili seluruh negara. Di hari depan Dimas berharap bahwa ya semua negara hadir dalam satu buku itu. Kemudian dia juga mengatakan bahwa karya sastra tidak datang dari kekosongan, dia diliputi oleh kebudayaannya. Bagaimana kemudian juga cerpen-cerpen di dalam kata baku menjadi inspirasi bagi Dimas untuk berpikir begini bahwa alangkah lebih baiknya kalau seluruh negara-negara perwakilan ASEAN yang ada dalam buku itu juga menghadirkan kebudayaannya dalam karya sastra, sehingga ada pertukaran kebudayaan. Tidak hanya itu, dia pengen nanti ada antologi esai berkaitan dengan dinamika kesusastraan di masing-masing negara untuk bahan kajian keilmuan baik di lembaga pendidikan ataupun di komunitas-komunitas luar biasa. Dimas, terima kasih, lama nggak ketemu, rasa kangen ngedengerin khotbahmu terobati sekarang. Kita langsung ke Prof. Irwan. Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada saudara Dimas yang telah menghuraikan buku ini. Barangkali saya lihat pada aspek lain, sebab apa yang disebut oleh saudara Dimas itu semuanya betul. Saudara itu apa Mas Dimas. Itu semuanya betul dan menarik. Bagi saya salah satu perkara yang paling menarik
membaca buku ini, di samping melihat latar yang berbeza, penulis dari Indonesia, Brunei, Thailand, menulis latar masing-masing, membuat kita tertarik. Tapi apa yang saya lebih tertarik ialah membaca bahasa yang ditulis oleh penulis dari negara-negara berlainan. Itu salah satu tujuan kami menghasilkan buku itu, bagaimana kami boleh mengintegrasikan bahasa yang dituturkan dan bahasa yang ditulis oleh penulis dari luar negara. Sekarang, barangkali kalau kita banyakkan buku seperti Kata Baku ini, yang ditulis oleh penulis dari 5 negara ASEAN, kita mungkin dapat mewujudkan satu bahasa yang kita namai bahasa ASEAN, yang mungkin pemerintah-pemerintah sendiri tidak dapat melahirkan. Jadi, kalau kita biasa baca-baca buku Gaksa, nanti kita akan biasa dengan ekspresi orang Malaysia, ekspresi orang Indonesia dan sebagainya, sebab kami tak ubah, kecuali 1 atau 2 perkataan yang lain sekali maknanya antara negara-negara. So, itu saya rasa salah satu faedah yang sangat menarik. Dalam buku ini, kita juga melihat budaya negara masing-masing diserlahkan melalui cerpen, tetapi di Indonesia dipanggil cerpen juga ya, cerita pendek. Ya, cerpen. Tetapi kalau saudara lihat cerpen yang pertama dan cerpen yang terakhir dalam buku ini suatu gambaran lain ya. Cerpen yang pertama, saudara Akarim menulis tentang seorang Melayu yang duduk di England, di United Kingdom, dan duduk di Amerika. Ini suatu pandangan yang luas, ya. Bagaimana suatu keluarga Melayu boleh hidup, bergerak dalam gerakan Islam di negara yang begitu asing. Itu bagi saya suatu yang menarik. Kebetulan cerpen yang terakhir yang ditulis oleh Suzana Jumadil juga menceritakan latar yang berlainan, iaitu seorang ibu pergi ke Mekah dan anaknya hilang selama 10 tahun, dan tiap-tiap tahun ibu itu akan ke Mekah untuk mencari anaknya. Ini menggambarkan bagaimana orang Asia boleh meneroka ke Amerika, boleh meneroka ke United Kingdom, boleh meneroka ke Timur Tengah, ke Saudi Arabia, untuk melanjutkan kehidupan, untuk menyelesaikan masalah. Itu pun salah satu perkara yang saya rasa sangat menarik di dalam buku ini. Dan saya rasa cerita-ceritanya amat menarik. Saya baca cerita-cerita yang dibawa oleh penulis-penulis Malaysia, penulis-penulis Indonesia, sangat menarik. Katanya kalau ada masa, saya boleh ambil satu cerita, katakanlah cerita dari Indonesia lah. Ini ditulis oleh saudara Mirza M. Sastromojo, Perempuan-perempuan di Perpustakaan. Ini cerita yang ditulis oleh anak muda tentang cerita biasa. Dia bawa kita masuk ke library, dia kata ada 4 orang perempuan dan cerita siapa perempuan ni macam mana. Suatu cerita yang biasa, tetapi suatu suasana yang boleh menarik pembaca dari semua negara. Walaupun dia bercerita tentang sebuah perpustakaan di Indonesia, 4 orang gadis Indonesia dan sebagainya, tapi cerita-cerita macam ini sangat menarik, dan saya rasa apabila kita rajin membaca cerpen-cerpen dari pelbagai negara ini, kita akan merasa diri kita sekarang sudah menjadi rakyat ASEAN dan bukan lagi rakyat Malaysia atau Indonesia atau Brunei dan sebagainya. Sebab bahasanya kita tidak akan ubah kecuali 1-2 perkataan yang sensitif. Jadi kita akan membaca suatu bahasa yang saya harap akan menjadi bahasa ASEAN, di mana satu hari nanti orang-orang dari 5 negara ini akan berkongsi satu bahasa seperti yang kita lakukan pada hari ini. Itu saja yang nak saya sampaikan. Tetapi kalau kita lihat pada buku ini, cerita-ceritanya memang menarik. Sayangnya,
saya baru dapat mesej dari saudara Karim dan saudara Rosli, dua orang penulis, seorang Malaysia, seorang Singapura. Mereka cuba masuk tetapi tak dapat masuk di sini. Tapi alhamdulillah tak apa. Cerita-cerita yang mereka bawa adalah menarik dan boleh kita baca dari sini. Ya. Itu saja. Dan kita juga ada satu cerpen seperti yang disebutkan oleh Dimas, cerpen dari Maroso Dolong, iaitu dari Thailand. Saya berharap pada satu hari nanti, pada tahun-tahun yang berikut, kita akan dapat menghasilkan lebih banyak buku-buku seperti ini. Dan lebih menarik kalau kita boleh dapat seorang penulis Indonesia menulis tentang Malaysia. Dia mari ke Malaysia, dia bergaul dengan orang Malaysia. Atau sewaktu saya pergi ke Banten, saya balik Malaysia dan saya tulis cerita tentang orang Banten. Apa baiknya, apa tak baiknya, apa yang saya suka, apa yang saya tak suka. Ini pun akan menimbulkan interaksi yang bagus. Jadi pada masa akan datang, barangkali orang-orang Indonesia datang ke Malaysia dan menulis cerpen dari kacamatanya, tetapi menceritakan tentang apa yang berlaku di Malaysia. Benda-benda seperti ini payah untuk dilakukan oleh orang lain, tetapi badan seperti kita, GAKSA, Gabungan Komunitas Sastra ASEAN, merupakan satu badan yang mampu menghasilkan karya-karya dari standard yang sedemikian. Itu saja buat masa ini. Terima kasih. Terima kasih, pengurusi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sebuah pemaparan yang luar biasa mengenai bagaimana buku itu ditulis. Kalau Dimas tadi mengatakan bagaimana orang Indonesia bisa menghadirkan keindonesiaannya kepada ASEAN, Prof. Irwan berpikir begini, bahwa orang Indonesia menulis Malaysia, orang Malaysia menulis tentang Indonesia, sebagaimana sebuah bab dalam novel 17 yang berjudul Drone. Itu rasanya inspirasi dimulai dari konser seniman Asia Tenggara yang Prof datangi, ada drone di situ, lalu Prof buatlah cerita macam ada James Bond. So ada konspirasi dunia menarik. Termasuk juga pembahasan yang senantiasa disampaikan oleh Prof Irwan tentang bahasa ASEAN. Ini lambat laun Prof akan juga berpikir tentang kita membangun negara ASEAN. Ini satu isu yang menarik walaupun agak sensitif, tetapi di kalangan sastra saya pikir ini tak sensitif. Kita orang-orang yang terbiasa juga. Itu boleh berlaku dengan lebih mudah kalau anak-anak muda kita dari Indonesia mengambil isteri atau suami dari Malaysia dan orang-orang Malaysia mengambil suami atau isteri dari Indonesia. Itu sangat bagus. Dimohon untuk tetap di tempat. Saya ingin juga mendengar pandangan-pandangan dari kawan-kawan penulis dari berbagai negara mengenai cerpen yang tadi dibahas atau mengenai kesusastraan ASEAN itu sendiri. Tetapi sebelumnya saya ingin menyapa Faris Naufal Ramadan. Apa Faris Naufal Ramadan sudah di tempat? Selamat malam, Kang Rois. Om Faris sehat? Sehat, alhamdulillah. Hari ini salah satu pengurus Jaksa di Banten. Mari kita dengarkan pembacaan puisinya. Berjudul Di Lahan Persengketaan. Semoga dapat dinikmati. Lalu kami bernyanyi di tepi jalan ini, sekedar untuk mengantar pulang seorang lagi yang tumbang di lahan persengketaan. Ini hari kain hitam tak mesti, sebab kami tidak sedang meratapi. Nyanyian kami bernada lantang, menuntut sebuah pertanggungjawaban. Kami menagih rasa malu pada seorang yang kemarin waktu datang dengan tangan berpangku. Tidak ada pergantian hari serta jadwal kerja dan jam istirahat di masa gawat. Kami tidak beranjak ketika bel berbunyi dan lampu dipadamkan. Kami terlanjur menyala tanpa sanggup lagi diredam. Telah kami persiapkan segenap jiwa pula nurani. Jalan membentang di hadapan adalah suatu keniscayaan. Segala yang pernah dari kami direnggut, segera kami rebut kembali.
Di lahan persengketaan, kami adalah badai, kami adalah petir, kami bertaruh martabat leluhur, kami bertaruh nasib anak cucu, kami pasukan yang siap menerjang kapan saja. Kami berjajar di sepanjang jalan ini, sekedar untuk mengisyaratkan kepada setiap apa yang melintas bahwa pertarungan belum selesai dan nyanyian kami menolak usai. Malang 2017. Terima kasih atas kesempatannya.